Selamat datang di podcast NutriChat. Sajikan yang terbaik untuk tubuhmu, semua bisa sehat. Because a healthy life is a happy life. Saya Laras, saya ditemani oleh teman saya Lia. Dan kali ini kami juga sebagai dua nutrisionis yang akan menemani chatter semua dengan membahas perbandingan antara makanan yang berbasis tanaman dan makanan yang berbasis hewani. Halo semuanya, hari ini kita membahas sambil ngobrol-ngobrol tentang manfaat dan tantangan dari kedua jenis diet ini. Iya, seru banget nih. Oke, untuk sebagai segmen yang pertama ya, kita mau bahas tentang apa sih kelebihan dan tantangan dalam mengaplikasikan pola makan berbasis tanaman ya, Kak Lia. Menurut Kak Lia, apa sih yang membuat makanan berbasis tanaman itu menarik gitu dan baik dari sudut pandang gizinya? Oke, jadi memang ada beberapa orang yang memilih untuk menjadikan ini sebagai pola makan sehari-harinya dalam makanan berbasis tanaman ini. Karena apa? Karena tanaman ini lebih kaya akan serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Karena kan sumbernya itu dari bahan tumbuhan kayak buah, terus sayuran, kacang-kacangan, alpukat, dan juga sebagainya. Nah, tumbuhan ini yang bisa membantu tubuh untuk menjaga kesehatannya dan mencegah dari penyakit degeneratif atau sindrom metabolik. Misalnya tekanan darah kita dijaga untuk tetap normal, terus juga kolesterol darah dan juga gula darah dijaga juga tetap normal. Itu juga bisa mencegah kita dari penyakit degeneratif, jadi mengurangi risiko dari terkena penyakit jantung, stroke, terus diabetes atau kencing manis, dan juga bisa kita dikasih banyak energi dan juga menahan rasa lapar lebih lama karena kandungan karbohidrat kompleksnya. Iya, bener banget. Aku juga setuju ya kali ya. Tadi juga aku mau nambahin ya, tanaman, makanan yang berbasis tanaman itu sebenarnya benar-benar menjaga kondisi kesehatan pencernaan kita banget. Karena ternyata dari makanan berbasis tanaman ini itu ada yang namanya prebiotik ya. Prebiotik ini adalah makanan bagi bakteri baik atau probiotik yang ada di pencernaan kita. Nah, kalau probiotik ini nggak dapat makanan yang sesuai, nah itu bisa mengganggu proses pencernaan kita juga. Jadi setuju banget kalau makanan yang berasal dari tanaman itu tentunya sangat baik dari sudut pandang nutrisi ya Kak. Nah, kalau untuk tantangannya nih, sependek pengetahuan aku ya, karena kan kuliah di gizi juga gitu, dengan berat yang sama gitu ya, misalkan katakanlah mungkin 100 gram sayur dan 100 gram daging sapi gitu ya, itu ada perbedaan jumlah protein yang cukup signifikan gitu kan, lebih tinggi di daging sapi misalnya gitu. Nah, kalau untuk yang mengaplikasikan pola makan berbasis tanaman ini kan jadinya jomplang ya. Nah, kalau menurut kalian tuh baiknya bagaimana sih? Iya, kalau karena sebetulnya nggak ada tuh diet yang sesempurna itu. Karena kan pasti ada tantangan juga nih dari makanan yang berbasis tanaman. Misalnya, tubuh kita membutuhkan asam amino yang esensial, yang mana itu bisa didapatkan hanya dari makanan. Sedangkan tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri. Nah, untuk asam amino esensial itu justru lebih lengkap ada di makanan hewani. Selain itu, jika kita hanya fokus diet untuk berbasis tanaman saja, itu lebih rentan untuk kekurangan zat gizi lainnya, seperti asam folat, terus vitamin B12, terus juga kekurangan kalsium juga, yang mana jadi kita juga rentan nih untuk terkena anemia dan juga pengeroposan tulang. Seperti itu, Kak. Menurut Kak Laras gimana? Iya, benar juga sih. Tadi yang sempat sebelum mulai pembahasan ini aku pikirkan juga tadi ya, kayak kebutuhan kalsium, terus tadi asam amino esensial juga gitu. Baiknya mengonsumsi dua-duanya sih gitu ya. Aku juga pengen ngediskusiin tentang makanan berbasis hewaninya juga dulu gitu. Berikut kelebihannya, terus manfaatnya, tantangannya. Nah, kan tadi udah disebutkan kalau makanan berbasis hewani ini juga memenuhi kebutuhan gizi kita yang lain. Misalkan seperti proteinnya lengkap, ada pemenuhan zat besi juga, terus vitamin B12 juga yang memang esensial untuk tubuh kita.
ada omega 3 juga nih yang gak cuman buat tubuh tapi buat kulit juga bagus gitu kan, misalkan dari ikan-ikanan laut gitu. Um, tapi kan banyak juga ya apa ya saran-saran atau mungkin juga promosi yang mencanangkan untuk memperhatikan, mengendalikan, mengontrol atau mengurangi makanan yang berbasis hewani. Nah, kalau menurut Kak Lia, makanan berbasis hewani apa sih yang sebetulnya itu harus dihindari dan yang boleh dikonsumsi gitu? Kalau untuk makanan berbasis hewani ya karena kan pasti tantangannya adalah semua makanan yang berbasis hewani itu cenderung rentan dengan kandungan kolesterol dan lemak jenuhnya nih. Ditambah kalau misal proses pemasakannya itu kurang tepat, seperti terlalu menggunakan banyak bahan santan, terus juga menggunakan minyak goreng yang terus berulang, atau proses pemasakan yang terlalu sering digoreng. Terus juga dari pemilihan bahan makanannya pun kita sebaiknya konsumsi dari yang lemak jenuhnya lebih sedikit. Misal kalau untuk makan daging ayam berarti daging ayam tanpa kulit itu lebih bagus. Kemudian daging sapi yang lebih banyak dagingnya daripada gajinya gitu. Terus untuk makan telur juga boleh dan juga ikan-ikanan juga boleh. Nah berarti kan ada tantangannya juga nih bagi yang ingin melakukan diet makanan hewani. Tantangannya ada di pemilihan bahan makanannya ini dan juga di proses pemasakannya. Karena betul dari kalau kita mendapatkan asupan dari protein hewani, kita juga bisa mendapatkan omega 3-nya, asam amino esensialnya, zat besi, vitamin B12, asam folat, dan juga kalsiumnya. Berarti kan sudah mencukupi nih untuk berbagai zat gizi yang sebelumnya tidak didapat dari tanaman. Tapi kalau kelebihan juga, atau misalnya salah pemilihan di bahan makanan dan juga proses pemasakannya yang kurang tepat, itu juga malah jadi lebih berisiko terkena penyakit kronis. Misalnya yang tekanan darah menjadi lebih tinggi, gula darah juga jadi lebih tinggi, terus kolesterol jadi lebih tinggi, asam urat juga, jadi lebih berisiko untuk terkena penyakit kencing manis, ginjal, stroke, jantung, dan juga kanker misalnya. Jadi menurut Kak Laras, baiknya nih gimana untuk mengatasi hal itu dan juga mencegah terjadinya penyakit kronis? Iya. Aku setuju sama semua pendapatnya Kak Lia ya. Sebelumnya misalnya ada teman yang datang bertanya atau berkonsultasi karena sebagian besar pasien yang aku tanganin itu memang dalam kondisi yang mungkin berat badan berlebih atau tadi ya kayak penyakit kronis tekanan darah tinggi atau misalnya tadi ada gangguan fungsi jantung dan sebagainya. Aku lebih banyak menyarankan untuk membatasi makanan berbasis hewani ya Kak, karena kan sometimes mereka tidak memperhatikan, mungkin belum tahu kalau pengolahannya begini itu sebenarnya itu akan mengubah nilai gizinya sendiri gitu kan. Kalau pengolahannya begini akan meningkatkan toksisitasnya, misalkan makanan yang dibakar kan mengandung karsinogenik juga gitu kan. Mungkin ada beberapa tips yang bisa diaplikasikan ya. Tadi aku udah sempet nandain tuh dari pendapatnya Kak Lia ya, memilih makanan bahan makanannya tadi yang sedikit lemaknya gitu ya. Terus yang kedua mungkin bisa memilih pengolahan yang lebih simpel, misalnya seperti dikukus atau direbus gitu ya. Sama kemudian dari ingredients lainnya gitu kan. Kadang misalkan kita sudah bagus nih milih dagingnya ya, yang misalnya dia yang non lemak gitu. Tapi mungkin campuran lainnya seperti ada mayones misalnya gitu, atau makanan atau tambahan santannya, tambahan lainnya yang sebenarnya niatnya untuk meningkatkan selera tapi malah jadi meningkatkan tadi ya kandungan lemaknya yang sebetulnya kita nggak butuh-butuh banget kok lemak sebanyak itu gitu sih. Setuju nggak kalian? Setuju. Jadi kalau misalnya harus pilih makanan berbasis tanaman atau hewan, itu sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing orangnya ya, untuk kebutuhan tubuhnya gimana. Tapi akan lebih baik lagi kalau konsultasi ke ahli gizi.
Jadi nanti untuk para chatters nih yang penasaran pengen pola makan apa ya yang mau dipilih, nah bisa ditanyakan juga dan dikonsultasikan ke ahli gizi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing, kira-kira bahan makan apa yang tepat dan juga bagian mana proses pemasakannya dan juga ide-ide buat bikin menunya. Seperti itu Kak Laras. Iya, setuju banget. Jadi kali ya, masih banyak yang penasaran juga kan. Betulnya lebih baik kita memilih makanan yang berbasis tanaman atau yang berbasis hewani nih, gitu kan. Nah, tadi sebenarnya udah terjawab ya. Tidak selalu atau harus memilih salah satu, karena baik makanan berbasis tanaman ataupun hewani sama-sama memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita. Kecuali kita memiliki kebutuhan khusus tertentu yang kita sudah konsultasikan dengan ahli gizi dan dokter yang menangani kita, baru kita bisa menentukan nih mana yang terbaik gitu ya. Betul. Dan kalau dari aku sih saran buat chatter semua, kepo itu penting banget, cari tahu itu penting banget, tapi untuk memutuskan kita membutuhkan pendapat dari yang memang ahlinya gitu. Itu juga Laras. Oke, baik untuk chatter semua, terima kasih udah bergabung dengan kami di NutriChat. Semoga hasil diskusi kita bersama ini bisa ngebantu teman-teman semua untuk menjadi lebih sadar dan mempertimbangkan mana pola makan yang terbaik untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semua bisa sehat. Semua bisa sehat.